Stop. Berhentilah engkau untuk menghujat atau menuduh saudara-saudaraku Katolik. Saudara-saudaraku Katolik itu ketika dalam kalangan gereja, saudara-saudaraku Katolik memberikan istilah Bunda Allah pada Maria, bukan berarti mereka menyembah Maria. Stop. Jadi orang-orang yang tidak tahu, yang tidak paham ya terhadap istilah yang diberikan dari kalangan gereja Katolik, saudara-saudaraku, mengenai Bunda Allah itu pada Maria, itu bukan untuk menyembah Maria, bukan. Jadi engkau yang tidak mengerti istilah itu, berhentilah untuk menghujat ataupun menuduh saudara-saudaraku yang seiman, yaitu gereja Katolik. Berhenti. Jangan menuduh mereka, jangan menghujat mereka. Ya, engkau tidak paham. Jadi yang mendengar nih, yang mendengar video ini, saya Angkal Mandil, ya, memang bukan dari gereja Katolik atau bukan beribadah di gedung atau di gereja Katolik, bukan. Tetapi saya sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus, ya, memahami apa yang dimaksudkan oleh kalangan dari saudara-saudaraku gereja Katolik mengenai istilah Bunda Allah itu pada Maria. Saya memahami sekali. Apa yang saya pahami? Yang saya pahami adalah satu, ketika kalangan saudara-saudaraku gereja Katolik itu memberikan istilah Bunda Allah pada Maria, sebenarnya ini adalah satu ungkapan iman yang ada juga dalam firman Tuhan, di mana buktinya adalah Elizabeth ketika dikunjungi oleh Maria dan dia mendengar salam dari Maria, apa yang terjadi pada Elizabeth? Saya akan bacakan dalam Lukas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-43, ya, sebelum 43 42. Ya, atau 41 dulu, oke? Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria. Nah, jadi Maria ini mengunjungi Elizabeth, ya. Ini saudaranya, bukan saudara kandung, ya. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, ya, dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43, perhatikan baik-baik, khususnya buat engkau yang salah memahami tentang istilah dari saudara-saudaraku gereja Katolik yang memberikan istilah Bunda Allah. Buat engkau yang menghujat mereka, buat engkau yang menuduh mereka, ini, dengar baik-baik. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini adalah satu ungkapan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, jadi ungkapan dari kalangan gereja saudara kita, yaitu Katolik, ungkapan istilah Bunda Allah yang ditujukan kepada Maria, itu berdasarkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-43. Ini menunjukkan, memberi makna iman dari saudara-saudara kita gereja Katolik, bahwa mereka punya iman di dalam Yesus Kristus, yang dalam kemanusiaannya dia dikandung, dipilih oleh Allah. Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung, ya. Apa yang dia kandung itu bukan berasal dari gennya manusia, artinya suami istri, bukan.
tetapi gen Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun atasmu. Jadi rahim Maria itu dipakai, ya dipinjam oleh Tuhan Allah untuk mengandung seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan dan namanya adalah Yesus. Dan Yesus dikatakan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ungkapan dari Elizabeth, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth punya iman bahwa anak yang di dalam rahim Maria itu adalah Tuhan. Elizabeth memahami Tuhan yang menyelamatkan hidupnya dan juga seluruh manusia. Dan Elizabeth mengungkapkan itu, dia sadar dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kalau orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan pernah mengaku dengan mulutnya, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamatku. Kalau orang itu tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Makanya satu ungkapan iman dari kalangan gereja saudara-saudaraku Katolik luar biasa, bahwa mereka menyembah, percaya kepada Yesus Kristus yang dikandung melalui rahim Maria. Makanya istilah Maria dengan istilah yang diberikan Bunda Allah itu tidak keliru. Jadi buat engkau yang salah memahami iman dari saudara-saudaraku gereja Katolik, bertobatlah. Saudara-saudaraku gereja Katolik bukan menyembah Maria, tetapi mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikandung oleh Maria, yang telah dipakai, yang telah dipilih oleh Allah untuk mengandung juru selamat Yesus Kristus. Makanya istilah Bunda Allah nggak salah, nggak keliru. Ini ungkapan iman loh. Karena mengapa dalam kalangan gereja Katolik saudaraku memberikan istilah Bunda Allah selain iman? Yang kedua adalah ini bentuk penghormatan. Kalau kita lihat, pahami ya, kalau saudara pahami bahwa ada doktrin dari gereja Katolik saudara-saudaraku ini, di mana doktrinnya salah satunya adalah hiperdulia. Ini bukan menyembah Maria, bukan. Tapi maksudnya adalah memberikan penghormatan. Jadi wajar kan memberi penghormatan kepada orang, apalagi Maria itu dipilih oleh Tuhan untuk mengandung seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan. Bayangkan saja, pernah apa tidak saudara memikirkan bagaimana posisi Maria pada waktu itu? Kalau saya perhatikan apa yang dikatakan oleh Maria ketika malaikat Tuhan datang mengatakan apa yang Tuhan Allah perintahkan, Maria itu sebenarnya was-was. Kenapa? Dia belum bersuami karena statusnya pada waktu itu masih tunangan dengan Yusuf. Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena Maria tahu konsekuensi dari apa yang dia alami. Di dalam hukum Taurat, ya, kitab Musa, itu akibat dari melakukan perzinahan itu adalah direjam dengan batu. Saudara, bayangkan kalau Maria pada waktu itu posisinya seperti apa. Luar biasa bukan? Luar biasa. Begitu mengalami yang namanya satu was-was. Tetapi di ending pembicaraan Maria dengan malaikat Tuhan, apa yang dikatakan? Di dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya apa? Aku berserah percaya
bahwa Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku percaya kepada firman Tuhan, itu terjadi. Jadi dia percaya, saudara. Dengan segala konsekuensi, dia percaya kepada Tuhan, firman-Nya. Makanya malaikat Tuhan juga berbicara kepada Yusuf, suaminya. Tidak hanya kepada Maria, tapi kepada Yusuf juga dia berbicara. Luar biasa. Jadi Maria dan Yusuf itu diteguhkan. Ya, diteguhkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, ya, dengan mengutus malaikatnya. Luar biasa, bukan? Luar biasa. Jadi orang-orang yang di luar dari Kristen, apalagi kalau ada orang-orang yang mengaku Kristen, kemudian mereka menuduh kalangan gereja Katolik menyembah Maria oleh karena istilah Bunda Allah, mendingan Anda bertobat. Ya, bertobat dan kembali ke firman Tuhan. Jangan mengucapkan terlalu cepat sebelum Anda menyelidiki secara firman Tuhan. Saya bukan beribadah di gereja Katolik, tidak. Tetapi saya beribadah di gereja GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Tetapi standar hidup saya, tolak ukur hidup saya adalah firman Tuhan. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, alami, apa yang terjadi di sekeliling saya belajar untuk memandang dari kacamata firman Tuhan. Saya tidak mau mengikuti perasaan saya, no. Saya tidak mau mengikuti keinginan mata saya, no. Tapi saya mau tunduk belajar kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, itulah yang benar. Makanya sebelum saya menyampaikan video ini, saya mempelajari berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya menarik segala sesuatunya dengan apa kata Tuhan. Itu dia, saudara. Ya. Jadi tetap semangat buat saudara-saudaraku seiman dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik. Tetap semangat. Ya. Tidak perlu kita memberikan ruang di pikiran dan di hati kita terhadap tuduhan-tuduhan itu. No, tidak usah. Ya. Hidup berdasarkan firman Tuhan, sudah. Oke? Semangat saudara-saudaraku semuanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam dari saya, Angkal Mandil.